Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dokter Niko. Iya, dokter. Selamat sore, dok. Apa kabar, dokter? Baik, alhamdulillah. Niko sehat ya? Alhamdulillah sehat, dok. Terima kasih, dokter, sudah menyediakan waktunya untuk berbagi informasi dengan saya dan teman-teman. Oke, dok. Alhamdulillah. Baik, dok. Iya. Mohon izin perkenalkan dulu, dok. Jadi teman-teman alhamdulillah telah bergabung dengan kita semua, Dr. Emma spesialis THT. Jadi Dr. Emma akan memberikan informasi tentang telinga berdenging. Jadi kita akan, kalau ada yang mau bertanya boleh ya, dok ya? Boleh. Baik, jadi dok, mungkin teman-teman belum tahu, dok, apa penyebab dari telinga berdenging, atau misalkan telinga berdenging itu yang bahaya dan tidak bahaya seperti apa, dan cara penanganannya. Iya, dok. Mohon izin, dok, kami diberikan informasi. Silakan, Dr. Emma. Jadi kalau kita bicara tentang telinga berdenging, apa sih yang dimaksud telinga berdenging itu? Itu maksudnya adalah kita mendengar ada suara di telinga kita, di salah satu atau kedua telinga kita. Dan orang lain nggak bisa dengar gitu loh. Cuman kita sendiri yang dengar, orang lain tidak bisa dengar, dan itu bukan suara yang berasal dari luar, misalnya suara burung atau suara kucing yang orang lain nggak dengar tapi kita dengar, enggak. Jadi itu suara yang cuma kita sendiri yang bisa dengar, bukan dari bising di luar gitu ya. Dan ini sering dijumpai di praktek sehari-hari, juga banyak yang mengeluhkan ini, biasanya sekitar 15-20% dari populasi ya. Dan biasanya tuh orang dewasa yang suka mengeluh ini, tinnitus. Nama lainnya tinnitus ya, kita bilangnya tinnitus bahasa kedokterannya ya. Jadi biasanya tinnitus itu timbul ada underlying disease-nya, ada penyebabnya gitu ya, dan biasanya berhubungan dengan sistemik lah, misalnya ya, hipertensi, diabetes, hiperkolesterol, atau bisa juga pada pasien-pasien yang sudah usia tua itu hearing loss atau ketulian juga bisa menyebabkan tinnitus ya, atau misalnya trauma pada telinga, misalnya itu ya, itu juga bisa menyebabkan tinnitus atau telinga kita berdenging. Gejalanya seperti apa? Gejala tadi seperti saya katakan, bahwa kita mendengar suara di telinga, entah satu telinga atau dua telinga, dan itu macam-macam. Ada yang bentuknya yang modelnya itu kayak misalnya nadanya nada rendah, atau nada tinggi, atau yang cuma bunyi klik, atau yang kalau dicek itu disesuaikan dengan denyut nada. Apa bahayanya tinnitus ini? Bahayanya tuh kalau misalnya sudah mengganggu kehidupan kita. Ada orang yang merasa sampai depresi gitu ya, karena telinganya berbunyi terus dan dia nggak tahu penyebabnya apa, dia nggak tahu gimana cara ngobatinnya, sampai akhirnya dia merasa, aduh ini mengganggu sekali tinnitus ini. Nah, biasanya kondisi seperti ini akhirnya membuat si pasien atau orang yang mengalaminya akhirnya cari pengobatan, terus cari ke dokter lah, dia berobat ke dokter akhirnya, seperti itu. Dan apalagi yang harus kita perhatikan dengan tinnitus ini, kalau kita menjumpai adanya suara bising di satu telinga yang terus menerus, sudah diobatin masih ada masih ada suaranya gitu, terus nggak hilang-hilang, dan ada gejala lain di samping itu, misalnya gangguan keseimbangan atau misalnya jadi pusing berputar. Nah itu kan berarti sudah mengganggu. Nah biasanya si pasien akan mencari pengobatan. Bagaimana mengobatinya? Biasanya sih kita akan, ya dokter tuh akan bertanya ya, banyak bertanya ke pasien, punya penyakit apa, ada hipertensi kah, ada diabetes kah, ada hiperkolesterol kah, kapan terakhir kali periksa ke dokter untuk cek gula darah, untuk cek tekanan darah, segala macam. Nah, pengobatannya biasanya berdasarkan apa yang kita dapat dari pasien. Jadi kalau misalnya dia ada
hipertensi, biasanya dokter THT ya biasanya akan mengobati keluhannya aja, misalnya dikasih vitamin untuk sarafnya karena berdengung. Nah, kalau nada tinggi kan biasanya kena ke saraf pendengaran, kita kasih vitamin untuk sarafnya, terus kita konsultasikan ke penyakit dalam, entah itu karena tiroid, diabetes, kita akan konsultasikan penyakit dalam. Dengan diobatinya si underlying disease ini biasanya tinnitusnya akan berkurang atau malah bisa hilang. Kalau tinnitusnya tidak bisa hilang, biasanya kita anjurkan terapi yang lain, misalnya dengan memakai alat ya. Kalau saya suka mengajari pasien saya untuk kan tinnitus ini paling sering terdengar itu pada saat malam hari. Si pasien sudah mau tidur, suasananya sudah sunyi senyap, itu akan lebih terasa mereka gitu ya. Kalau sedang bekerja atau kondisi siang hari di mana dia sibuk, perhatiannya tidak terkonsentrasi ke tinnitusnya, biasanya mereka akan fine aja. Tapi kalau sudah malam, nah itu keluhannya mulai timbul. Nah, biasanya saya akan menyarankan untuk tidur sambil mendengarkan radio dengan volume yang sama, dengan intensitasnya sama dengan tinnitus yang suara yang ada di telinganya itu. Itu biasanya akan bisa menutupi suara si tinnitus dan si pasiennya bisa tidur dengan enak biasanya. Tapi kalau misalnya pakai itu juga tidak berhasil, kita akan butuh konsultasi atau pengobatan yang lebih kompleks lagi, misalnya dengan konseling ke psikolog atau kita pakai alat yang lain. Oke, jadi membersihkan serumen kalau idealnya gitu ya, idealnya itu mungkin sekitar 6 bulan sekali. Tapi kita lihat juga serumen yang seperti apa yang ada di pasien ini. Karena saya ada juga menemukan pasien itu yang hampir tiap bulan datang untuk membersihkan telinga. Dan setelah saya pelajari ternyata si pasien ini punya jenis kotoran telinga yang basah istilahnya, ya. Jadi dia basah itu dia benar-benar yang langsung numpuk. Apalagi ini juga biasanya kejadian kalau misalnya pasiennya suka iseng bersihin sendiri gitu ya, bersihin sendiri pakai cotton bud. Saya udah bersihin dokter, udah dapat juga, tapi kok malah jadi tersumbat apa segala macam. Karena dia membersihkan sendiri. Sebenarnya telinga kita tuh sebaiknya dibersihkan oleh orang lain gitu ya. Jadi ada yang bantu membersihkan. Karena apa? Kita tidak bisa melihat kondisi yang telinga kita sendiri gitu loh. Kan nggak mungkin kita copotin terus kita bersihin gitu kan, nggak gitu ya. Jadi harusnya minta bantuan orang lain. Itu pun bantuannya itu kalau orang lain mau membersihkan biasanya menggunakan senter. Senternya jangan senter handphone. Kalau senter handphone dia bias ini cahayanya. Jadi harus pakai senter yang model zaman dulu yang kayak ballpen gitu. Ya, jadi biar fokus. Nah, itu boleh tuh pakai cotton bud, boleh pakai yang yang modelnya kayak ada kayak di cungkilan gitu juga boleh. Yang penting jangan yang dari besi deh gitu. Ya. Tuh. Jadi normalnya sih saya biasanya 6 bulan sekali saya menganjurkan untuk membersihkan telinga gitu.